been boarded by armed pirates. This is Maersk, Alabama. Dalam video hari ini, kita akan menikmati film aksi thriller berdasarkan peristiwa nyata berjudul Kapten Phillips, yang dirilis tahun 2013. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film ini dimulai pada bulan Maret tahun 2009, Kapten Richard Phillips sedang mengemasi tasnya, memeriksa paspornya, dan mengkonfirmasi rencana perjalanannya sebelum menuju bandara bersama istrinya Andrea, di rumah mereka di Underhill, Vermont. Mereka mengungkapkan kecemasan mereka tentang perubahan zaman dan bertanya-tanya bagaimana keadaan anak-anak mereka. Mengetahui bahwa ini adalah dunia yang sangat berbeda dari tempat mereka dibesarkan dan menemukan pekerjaan yang layak tidaklah mudah. Kemudian, mereka tiba di bandara. Saling berciuman selamat tinggal, dan Phillips masuk ke dalam. Sementara itu, konvoi van yang membawa tentara bayaran lokal tiba di Ale, sebuah pemukiman kecil di pantai Somalia. Abduwali Mus sedang beristirahat di tanah yang keras di dalam gubuk ketika seorang bocah laki-laki bergegas untuk membangunkannya. Tentara bayaran dari seorang panglima perang bernama Garat tidak senang karena penduduk desa tidak berada di laut mencari kapal untuk dibajak. Tetua desa menjelaskan bahwa mereka telah melakukan pembajakan yang sukses sebelumnya minggu lalu dan minggu sebelumnya. Tetapi tentara bayaran tidak memilikinya dan menekan mereka untuk naik ke perahu mereka dan mencari target lain. Hufan adalah kepala desa. Hufan menginstruksikan Mus dan komandan sekoci lainnya bernama Asan untuk memilih masing-masing 3 orang dan menyiapkan sekoci mereka untuk pelayaran. Para pria berkerumun untuk membujuk Mus atau Asad agar memilih mereka. Mereka kemungkinan besar akan dipilih jika mereka memiliki keahlian dan atau sesuatu untuk digunakan sebagai suap. Suapnya adalah setangkai ramuan hat, yang bila dikunyah menyebabkan euforia dan hilangnya nafsu makan. Ini berguna untuk serangan laut. Kru Mus terdiri dari seorang pemuda Somalia bernama Bilal, Elmi, dan Najee yang berasal dari desa lain. Orang Somalia memuat perbekalan dan menuju ke kapal induk. Belakangan, Asad menginstruksikan Mus untuk menyingkir kali ini dan menyebutnya tikus kurus. Mus membenci Asad, dan dia tidak suka ketika Asad mulai memerintah orangnya, Elmi. Kapten Phillips tiba di pelabuhan Salalah di Oman untuk memimpin MV Maersk Alabama, sebuah kapal kontainer. Phillips menyapa Sunny Murphy, teman pertamanya, yang kemudian memberi pengarahan tentang rute laut mereka dan total kargo yang mereka angkut. Kapten Phillips mewaspadai aktivitas bajak laut di lepas pantai Somalia, memerintahkan Murphy untuk menjamin bahwa semua pintu dan palka di kapal ditutup dan tetap terkunci. Segera, kapal memulai perjalanannya setelah menyelesaikan pemuatan-muatannya. Kapten Phillips menyelenggarakan latihan darurat di laut untuk memastikan bahwa kru telah disiapkan jika terjadi keadaan darurat. Dan terbayar, Kapten Phillips mendeteksi 2 titik kecil di layar radar kapal tidak lama setelah mereka memulai latihan. Kapten memberitahu Murphy tentang 2 perahu kecil yang masuk dan menginstruksikannya untuk menghubungi darurat maritim AS. Saat Usme tidak menjawab, Kapten Phillips memerintahkan belokan pelabuhan 5 derajat dan perahu mengikuti. Phillips kemudian menginstruksikan Murphy untuk memberitahu UKMTO tentang kemungkinan operasi pembajakan. Phillips diberitahu oleh petugas MTO wanita untuk mengikuti protokol. Kapten kemudian dapat melihat bahwa orang-orang di perahu dipersenjatai sekarang karena mereka sudah cukup dekat. Setelah itu, Kapten Phillips mengeluarkan peringatan kepada 20 orang krunya, menginstruksikan mereka untuk menjaga stasiun mereka. Dia mengangkat radionya dan berpura-pura menghubungi sebuah kapal militer. Dengan harapan bisa mengelabui para perompak, Asad yakin dengan apa yang dia dengar di radio dan menyuruh perahu kecilnya untuk berbalik dan meninggalkan pengejaran. Sebaliknya, Mus bersikap skeptis dan memberitahu pengemudinya untuk menambah kecepatan. Kapten Phillips meningkatkan kecepatan dan manuver kapal. Perahu yang lebih kecil terguncang oleh gelombang kapal. Tetapi Mus menyuruh Elmi untuk mendorong dengan kecepatan penuh. Segera, mesin kapal mati, membuat mereka terdampar. Belakangan, Mus dan yang lainnya bertemu dengan kapal induk mereka malam itu untuk melakukan beberapa perbaikan. Suasana memanas ketika Asad dan Mus mulai saling menghina. Kemudian Asad mengarahkan senjatanya ke lawannya tetapi Mus memiliki kunci pas tersembunyi yang dia gunakan untuk membunuh Asad. Setelah itu, Mus mengambil mesin Asad dan mengejar kapal kargo berharga itu lagi. Murphy melihat mereka dan radio untuk Kapten Phillips kemudian mengumumkan kru untuk menuju ke stasiun mereka, memerintahkan manuver mengelak, dan menghubungi radio UKMTO untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, nozzle api aktif menyemburkan air keluar. Mus kemudian menghubungi Phillips untuk menghentikan kapal tetapi Kapten tidak menghiraukan dan terus menyebabkan Najee menembakkan senjatanya dan agar mereka mengarahkan lebih dekat. Selang pemadam kebakaran terbukti tidak efektif sebagai pencegah seperti Bilal, mengaitkan tangga yang telah diimprovisasi. Dan setiap orang kemudian melompat ke tangga dan berebut naik ke samping dan masuk ke perahu. Selanjutnya, Kapten Phillips memerintahkan kru untuk berlindung di ruang mesin dan tidak membuka pintu. Dalam perjalanan ke jembatan, para perompak menghancurkan semua kunci yang mereka temui. Kemudian begitu mereka mencapai jembatan, mereka menyerbu masuk, mengarahkan senjata mereka ke Phillips dan 2 orang lainnya.
Moose mendekati Phillips dan menyuruhnya untuk santai, bahwa tidak boleh ada siapapun jika mereka bekerja sama. Para perompak sangat gembira saat mengetahui bahwa itu adalah kapal Amerika. Moose kemudian menyatakan bahwa dia adalah kaptennya sekarang. Phillips bernegosiasi dengan pemimpin bahwa mereka akan memberikan $30.000 untuk membiarkan mereka sendirian, tetapi bagi para perompak, itu tidak cukup. Beberapa saat kemudian, tenaga kapal padam setelah kepala teknisi mematikan saklar. Moose menuntut untuk mengetahui apa yang salah dan Phillips mencoba untuk menenangkan mereka dengan menyatakan bahwa mereka mendorong kapal sampai batasnya sehingga listrik padam. Moose ingin tahu tentang keberadaan kru lainnya. Phillips bertindak seolah-olah dia tidak tahu. Jika kru lainnya tidak muncul dari persembunyiannya, dia menyatakan akan mulai menembak orang-orang di anjungan satu persatu. Tapi gertakan itu tidak berhasil, jadi Moose mengira dia akan mencari kru lain sebagai gantinya. Moose mengajak Bilal dan Phillips mencari personelnya. Phillips menyarankan agar mereka menyelidiki kapal dari atas ke bawah, tetapi Moose memperhatikan hal ini dan setelah melihat melalui diagram kapal, menginstruksikan Phillips untuk membawa mereka ke ruang mesin. Sepanjang jalan, Murphy hampir ketahuan setelah Bilal memeriksa ruang penyimpanan. Setelah pertemuan jarak dekat, Murphy memperingatkan kru bahwa musuh sedang dalam perjalanan dan untuk menyiapkan dan menyebarkan kacamata di ruang mesin. Saat regu pencari memasuki ruang mesin, Bilal mengambil langkah pertama melalui pintu dan menginjak pecahan kaca, melukai kakinya dengan parah. Moose memerintahkan Bilal untuk mengawal kapten kembali ke anjungan. Sementara itu, Moose terus mencari dan dalam kegelapan, Moose disergap oleh beberapa anggota kru. Seseorang mencoba menikam perompak, tapi untungnya, dia mampu melindungi pukulan fatal menggunakan tangannya. Setelah itu, kru kemudian menghubungi perompak di anjungan untuk memberitahu mereka bahwa mereka memiliki Moose dan akan menukarnya dengan Kapten Phillips dengan imbalan $30.000 dan menghilang. Phillips mengeluarkan uang dari brankas dan memberikannya kepada para perompak. Sementara itu, Moose telah dirilis oleh kru. Saat Phillips mencoba keluar dari sekoci, Najee menabrak kapten dan menutup pintu, dan sekoci itu terjun ke air. Pembajakan Mes Alabama dan selanjutnya penculikan Kapten Phillips sebagai sandera di sekoci dilaporkan ke USS Bainbridge. Sebuah kapal Angkatan Laut AS yang beroperasi di Mediterania diperintahkan untuk pergi ke barat dan mencegat sekoci. Phillips menawarkan untuk merawat tangan Moose dan cedera kaki Bilal. Moose menolak perawatan tetapi mengizinkan Phillips merawat Bilal. Kapten kemudian dengan acuh tak acuh mengeluarkan pisau untuk memotong perban, menyebabkan Elmi berteriak ketakutan. Najee mengambil pisau dari Phillips dan memerintahkan Bilal untuk menjauh darinya. Tidak lama kemudian, sebuah drone menemukan sekoci dan awak Alabama yang memutuskan untuk mengikuti sekoci dan kaptennya. Segera, Angkatan Laut memperkirakan kapal perang AS membutuhkan waktu setidaknya 36 jam untuk mengejar ketinggalan. Bagaimanapun, sekoci tidak boleh mencapai Somalia. Sehingga AS mengirimkan anggota tim SEAL. Hufan akhirnya menghubungi Moose dan memberitahukan bahwa kapal induk mengalami masalah mesin. Dia juga memberitahu Moose bahwa Garrett sangat marah karena Moose mengacaukan misinya dan mereka harus segera pergi ke Somalia. USS Bainbridge tiba, menyorotkan lampu sorot dan membunyikan klaksonnya untuk memperingatkan para pelaut di sekoci. Kemudian, seorang pria bernama Nemo berbicara bahasa Somalia dan menghubungi para perompak. Menawarkan mereka makanan dan air untuk memulai proses negosiasi. Sebaliknya, Moose memberitahu Nemo bahwa permintaannya adalah $10 juta. Najee yakin orang Amerika menjebak mereka dan mewaspadai semua yang mereka katakan. Meskipun demikian, Moose setuju untuk bertemu dengan Angkatan Laut. Dua kapal perang kemudian mendekati sekoci. Menuntut untuk melihat kaptennya, Moose mengarahkan Phillips ke pintu sekoci agar mereka bisa melihat dia baik-baik saja. Moose mendorong Phillips kembali ke sekoci sambil terus berbicara dengan Nemo. Makanan dan minuman ditawarkan kepadanya, tetapi dia menolak. Dia hanya akan menerima $10 juta. Selama percakapan, Najee semakin gelisah dan menembakkan pistolnya. Khawatir Phillips tertembak, kapal perang itu segera diperintahkan mundur. Moose segera menghubungi Bainbridge dan memberitahunya bahwa Phillips baik-baik saja, lalu mengonfirmasi hal ini dengan Phillips melalui radio. Moose memberitahu CO bahwa dia akan menghubungi mereka saat mereka berada di Somalia. Setelah gelap, dua kapal perang lainnya bergabung dengan USS Bainbridge. Kembali ke sekoci, Phillips meminta izin untuk melakukan kebocoran. Moose mengizinkannya dan Topi mengambil kesempatan untuk mendorong Bilal ke dalam air dan berenang menuju kapal. Angkatan Laut melihat mereka tetapi tidak dapat mengidentifikasi yang mana. Najee mencoba menembak mereka tetapi dihentikan oleh Moose. Moose kemudian melompat ke dalam air dan berenang ke Phillips untuk menariknya kembali ke sekoci. Begitu mereka kembali, Najee menghajar sang kapten. Kemudian, segel tiba, menjalankan perintah taktis, dan menghubungi Moose melalui radio. Negosiator kemudian mulai menyebutkan nama para perompak dan dari mana mereka berasal. Dia juga meyakinkan mereka bahwa tetua suku mereka dibawa ke Bainbridge dan akan membantu mereka mengatur tebusan Kapten Phillips. Moose setuju untuk pergi ke kapal perang untuk bertemu dengan Angkatan Laut dan para tetua. Pada saat yang sama, para anjing laut yang dipersenjatai dengan penembak jitu memposisikan diri. Sebuah perahu kecil dikirim ke sekoci untuk memasang tali derek dan mengambil Moose. Mereka juga memasang perangkat pendengar di bagian luar sekoci secara diam-diam.
Pelaut melempar tas dan memberitahu Phillips bahwa dia harus mengenakan baju agar tetap hangat dan dia harus tetap di tempat yang sama. Kembali ke kapal perang, SEAL. Misi penembak jitu adalah untuk menemukan penampakan yang dikonfirmasi dari masing-masing dari 3 perompak di rakit dan melenyapkan mereka. Seperti yang diinstruksikan, Phillips mengenakan baju kuningnya begitu Bainbridge mulai menarik sekoci. Najee berteriak pada Phillips untuk duduk diam karena Elmi tidak suka kalau dia bergerak. Najee memerintahkan Elmi untuk menembak Phillips jika dia bergerak lagi. Tetap saja, para penembak jitu mencoba tetapi gagal mendapatkan penampakan yang terverifikasi dari masing-masing dari 3 perompak saat rakit semakin dekat. Khawatir akan ajalnya, Phillips mengambil pulpen dan kertas untuk menulis surat wasiat terakhirnya kepada keluarganya. Najee melihat ini dan menyita materinya. Phillips menjadi marah dan menyerang Najee, mendorong dan meninjunya. Dengan bantuan Bilal dan Elmi, mereka mengalahkan kapten dan mengikat mereka. Najee menyalakan radio dan bertanya tentang keberadaan para sesepuh. Dia menyadari bahwa para tetua tidak datang dan bahwa orang Amerika telah berbohong kepada mereka selama ini. Najee bersiap untuk mengeksekusi Phillips. Percaya bahwa bagaimanapun juga mereka semua akan mati. Pada saat itu, ketegangan sedang tinggi dan Najee bersiap untuk membunuh sang kapten. Ada 2 penampakan penembak jitu Bilal dan Elmi yang dikonfirmasi, tetapi Najee masih belum terlihat. Komandan kemudian memerintahkan Derek berhenti. Hal itu menyebabkan Najee terhuyung ke depan dan terlihat melalui jendela. Ini memberi ketiga perompak visual, dan perintah memberi lampu hijau untuk mengeksekusi. Phillips berteriak saat darah menyembur ke sekujur tubuhnya. Semuanya menjadi sunyi setelah itu. Dengan teriakan Phillips saat penutup matanya terlepas dari salah satu matanya dan menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Perintah untuk menjatuhkan Moose diberikan. Dia ditempatkan di geladak, diborgol, dan langsung ditahan. Moose menundukkan kepalanya saat mengetahui bahwa krunya tewas dan Kapten Phillips selamat. Film berakhir dengan Phillips diambil dari sekoci dan diangkut ke Bainbridge. Tempat lukanya dirawat oleh petugas medis. Dia berjuang untuk menanggapinya dan dikalahkan oleh keterkejutan dan kesedihan. Phillips kemudian bertanya apakah keluarganya tahu bahwa dia aman. Dan kepala suku menjawab bahwa mereka tahu dan bahwa dia akan diizinkan untuk segera menghubungi mereka. Kapten bertemu kembali dengan keluarganya beberapa bulan kemudian. Moose didakwa melakukan pembajakan dan dijatuhi hukuman 33 tahun penjara federal di Indiana. Tahun berikutnya, Kapten Phillips kembali melaut. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.